saya akan mereview tenda Great Outdoor Monodome Pro. Jadi brand dari Indonesia, namun buatannya itu dari Cina. Kita lihat untuk tendanya secara keseluruhan. Tenda ini berwarna kuning. Ini adalah keluaran paling baru. Jadi Great Outdoor setahu saya itu pernah mengeluarkan monodome sebelumnya ada warna oranye dan biru. Untuk yang paling baru warna kuning. Dan kalau Monodome Pro itu kainnya bisa kalian lihat detail kainnya atau bahannya ini ada hexa. Modelnya ada hexa seperti ini. Kalau sebelumnya itu polos saja. Kalau yang paling baru modelnya ada hexa. Kemudian untuk tinggi tenda ini 100 cm, jadi 1 meter tingginya paling tinggi. Kemudian lebarnya adalah 140 cm lebarnya, panjangnya 250 cm. Ini kita review dulu dari luar. Di sini ada tali pengencang. Untuk tali pengencangnya ini sudah reflektif, jadi kalau kena cahaya malam hari ini akan menyala jauh. Kemudian framenya dan tenda tiang ini menggunakan fiberglass. Ukuran framenya 6,9 mm, jadi diameter framenya ini 6,9 mm. Ini seperti ini, ujungnya seperti ini ya, pakai pasak. Kemudian dari atas kita lihat di sini ada jaring kecil, jadi tetap ada sirkulasi udara. Nah, jadi tenda ini single layer, namun untuk hujan intensitas sedang dan kalau perawatan kita benar, sebenarnya ini masih tahan untuk hujan di Indonesia. Kecuali kalau kita salah perawatan ya, misal salah mencuci, ini bisa lapisan waterproofnya rusak atau hilang. Kita lihat dalam tenda. Oh iya, ini juga ada khusus ininya, ada tulisan Great Outdoor. Ini untuk Monodome Pro. Kalau Monodome lama nggak ada seperti ini. Terus perhatikan ketika menggunakan tenda ini, karena modelnya bukaan pintu N, jadi ini kalau bisa kita lipat agar tidak kotor, karena seringnya banyak yang membiarkan seperti ini, maka kalau keluar masuk biasanya akan terinjak dan kotor. Di sini sudah disediakan pengaitnya ya, ini. Oke, seperti ini. Kemudian coba kita masuk ke dalam. Alasnya ini terpal. Kemudian di sini ada 2 saku ini, terus juga di sebelah sini ada. Kemudian di sini juga ada petunjuknya. Jangan merokok di dalam tenda, jangan menyalakan api di dalam tenda. Jarak antar tenda minimal 6 meter. Jika terjadi kebakaran, kosongkan semua pintu keluar. Terus nih, perhatian, cek perlengkapan tenda sebelum digunakan. Tenda harus dalam keadaan kering saat disimpan. Jadi kalau habis kita gunakan, disimpan jangan sampai keadaan lembab. Nanti dikhawatirkan tenda ini akan berjamur. Kemudian tenda terpasang harus melawan arah mata angin dan jauh dari api unggun. Jadi takutnya kalau tidak sesuai mata angin, karena ini framenya dari fiber, ini masih rawan patah. Kemudian ini di sini juga ada petunjuk untuk perawatan. Jadi ini tenda ini kalau mau dicuci cukup dengan tangan, keringkan dengan benar. Jangan gunakan pemutih, jangan dry clean, jangan diputar di mesin cuci, bakalan rusak, hancur. Kemudian jangan memakai pelembut kain, jangan disetrika. Jangan juga digunakan deterjen karena biasanya bahannya terlalu panas. Bisa digunakan sampo biasanya. Oke, kita lihat ini kapasitas 2 orang tendanya. Tinggi saya 168 cm. Coba saya berbaring di sini. Ini masih ada sisa. Kita lihat di kaki saya masih seperti itu. Masih ke ujung saya tempelkan. Kemudian di kepala masih ada sisa. Ini bisa kita taruh tas. Masih bisa. Terus sebenarnya
Ini untuk 3 orang pun muat, seukuran saya masih bisa. Walaupun kapasitasnya 2 orang, 3 orang pun muat di sini. Nyaman, luas, dan kalau duduk pas di tengah. Ini juga masih ada sisa. Ya, masih kelihatan. Terus di sini ini juga ada tali. Nah, ini fungsinya kalau kita ada senter atau penerangan bisa kita kaitkan di sini. Satu lagi yang saya suka dari tenda ini adalah ini pintunya. Jadi pintunya ini kita tutup ya, saya tutup dari dalam. Ada jendelanya, ya. Jadi kita bisa lihat keadaan luar. Di sini ada tendanya, kita bisa lihat, perhatikan keadaan dari luar. Oke teman-teman, ini sedikit review tenda Great Outdoor Monodome Pro dari saya. Mungkin teman-teman ada yang punya atau pernah pakai, bisa menambahkan di kolom komentar di bawah. Jadi yang pernah pakai punya pengalaman tenda seperti ini. Jadi tenda ini sebenarnya cukup bisa digunakan di camping, untuk camping di perkemahan atau dibawa ke gunung pada saat cuaca musim kemarau. Ini masih recommended lah. Bisa juga sebenarnya kalau kalian punya anak-anak di rumah atau punya adik, ini bisa juga didirikan di kamar, pas banget. Bisa didirikan di kamar, bisa untuk hadiah atau mainan anak-anak di dalam. Pasti anak-anak itu senang banget mainan tenda ini didirikan di dalam rumah. Jadi bisa untuk indoor maupun outdoor. Baiklah teman-teman, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kalau ada mungkin saya ada kesalahan, bisa dikoreksi di kolom komentar. Kalian mau usul, mau buat video tenda apa lagi? Kalau saya ada tendanya, akan kita review di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.